aku Ayu Jeremy, memateri dalam video pembelajaran kali ini yang berperan sebagai tokoh Sartono. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya sejarah dan peran PPPKI dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Medina Dewi Sukmadani yang akan menjelaskan latar belakang PPPKI sekaligus berperan menjadi Muhammad Husni Tamrin. Salam. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yoga Subatya. Di sini saya berperan dalam drama sebagai tokoh Sukiman dan Sutisna. Nah, bagaimana PPKI terbentuk? Simak videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chandra Prabowo. Saya di sini berperan sebagai Iska tokoh di Surga dalam pembentukan PPPKI. Hai teman-teman, saya Soga Manizam. Saya akan berperan sebagai Soekarno. Di sini kita akan menampilkan drama pendek agar pembelajaran kita tetap interaktif dan menarik. Selamat belajar. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar mengenai Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia? Nah, bagaimana sih latar belakang terbentuknya Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia? Yuk kita simak penjelasannya. Kondisi politik kolonial Belanda pada awal abad ke-20 yaitu Indonesia berada di bawah tangan penjajah Belanda yang menekankan kemerdekaan rakyat Indonesia dengan menerapkan politik kolonial. Pemerintah kolonial Belanda menjadikan bangsa Indonesia harus mengabdi pada kepentingan Belanda yang memanfaatkan rakyat pribumi untuk mengabdi dan sebagai tombak untuk dalam memperkuat kedudukan para penjajah. Terjadilah perkumpulan yang diadakan oleh beberapa partai yang ada di Indonesia, dapat digunakan untuk biaya pendidikan para pemuda Indonesia di Belanda. Perkumpulan ini dinamakan Serikat Parti Politik Indonesia atau dikenal dengan nama Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI, yang bergerak secara bebas tanpa penekanan. Ini menjadi langkah awal untuk mempererat kerjasama dan mempersatukan partai yang ada di Indonesia. Munculnya rasa nasionalisme membuat bangsa Indonesia semakin yakin masa depan untuk merdeka akan segera tercapai. Sehingga lahirlah pergerakan kebangsaan yang digunakan sebagai alat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Setelah kita mengetahui kondisi politik dari kolonial Belanda, berikut merupakan langkah selanjutnya. Jadi, bangsa Indonesia pada awal penjajahan kolonial Belanda masih banyak yang belum menyadari akan paham kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Sehingga pemerintahan kolonial Belanda mendirikan suatu pendidikan bagi pemuda Indonesia yang bernama Indische-Vereniging atau tempat suatu pertemuan dan saling bertukar informasi yang sekarang berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Dengan semakin berjalannya waktu, rakyat Indonesia semakin sadar akan pentingnya perjuangan kemerdekaan. Lalu berdirinya organisasi Budi Utomo menjadi awal kebangkitan bagi Indonesia untuk berjuang dalam mencapai kemerdekaan dan kebebasan yang sesuai dengan periode pergerakan nasional. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Kak Devi dan Kak Ayu mengenai latar belakang terbentuknya PPPKI, marilah kita bersama-sama menyaksikan drama pendek saat terbentuknya PPPKI pada tahun 1927. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul pada hari ini untuk menyatukan wadah organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita satukan menjadi Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Benar Bung Karno, dengan persatuan kita akan lebih kuat untuk menghadapi kolonialisme Belanda dan menyamakan visi dan strategi. Saya sebagai perwakilan Serikat Islam di sini, saya setuju dengan gagasan yang telah disampaikan oleh Bung Karno. Itulah sebabnya kita membentuk federasi, bukan partai baru. Setiap partai dapat menjalankan ideologinya masing-masing, tetapi untuk kepentingan nasional kita bersatu. Saudara-saudara, Belanda semakin menekan pergerakan kita. Kita harus bergerak dengan cepat, karena Belanda akan menggunakan politik pecah belah. Maka dari itu, kita harus menyusun strategi. Strategi yang pertama yaitu propaganda nasional, dan yang kedua, pendidikan politik bagi rakyat, dan yang ketiga, tekanan internasional terhadap Belanda. Benar, kita harus memanfaatkan surat kabar dan pidato untuk menyadarkan rakyat bahwa kemerdekaan adalah hak kita.
Dengan ini kita bersepakat untuk membentuk permufakatan perhimpunan politik kebangsaan Indonesia. Tidak ada lagi perpecahan, hanya ada persatuan. Dan satu kata, Indonesia Merdeka! Hidup persatuan, hidup Indonesia Merdeka! Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana kondisi setelah pembentukan PPPKI pada tanggal 17 Desember tahun 1927, yang dimana organisasi ini menghadapi berbagai konflik internal yang menghambat tujuan utamanya, yaitu menyatukan gerakan nasionalis Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. PPPKI yang baru saja dibentuk tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Pada saat Majelis Pertimbangan dipimpin oleh Sutomo, mengalami kesulitan dalam merangkul anggota partai karena bersaing satu sama lain dan tidak memberikan kesetiaan penuh bagi PPPKI. Saling kritik yang dilontarkan antar anggota partai memperjelas konflik yang sedang terjadi. Seperti Haji Agus Salim dan Partai PSI mengkritik para pemuda yang didirikan Barat tidak pantas menjadi pemimpin bangsa Indonesia karena belum pernah merasakan dan tidak memahami bagaimana penderitaan rakyat Indonesia yang sebenarnya. Kritik PSI ini berlanjut menyerang Soekarno. Supaya kita semakin paham bagaimana sih kritik PSI yang dilontarkan terhadap Soekarno, yuk kita lihat drama pendeknya. Bung, peristiwa nasionalisme itu menjadi penyebab kita keluarnya Eropa. Rakyat harus mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada Ibu Pertiwi. Nasionalisme Indonesia dengan nasionalisme bangsa barat itu berbeda, Bu. Bangsa Eropa ditunggangi oleh kaum borjuis untuk kepentingan kekuasaannya. Sedangkan kita, Indonesia, itu lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan akibat dari penderitaan, diskriminasi, dan penjajahan bangsa Eropa. PSI juga mengkritik kebijakan PPPKI yang menganggap memaksa kehendak satu partai pada partai lainnya untuk ikut serta di dalamnya. Kritik terhadap PPPKI juga dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Hatta, di mana seharusnya PPPKI menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang bertujuan untuk membentuk suatu negara di dalam negara, bukan badan yang merangkul seluruh partai serta menjadi badan persiapan masyarakat Indonesia yang mandiri dan merdeka. Anggota partai PPPKI seharusnya saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Persatuan PPPKI tidak bisa dibentuk secara perbedaan prinsip antara PNI dan PSI dan Budi Utomo yang lebih memfokuskan pada perkembangan partai dibanding ikut serta dalam pembentukan PPPKI. Konflik semakin menjadi ketika Tamrin dari kaum Betawi juga mendukung PNI atas kritikan sikap PSI yang tidak konsisten. Akibat serangan dari anggota lain, PSI mengancam akan keluar dari PPPKI. Konflik tersebut mereda ketika Soekarno ditangkap pemerintahan Belanda pada 29 Desember 1929 dengan dalih agar peristiwa pemberontakan PKI tahun 1927 tidak terulang kembali. Penangkapan pemimpin PPPKI tersebut atas dasar menghasut rakyat untuk pemberontakan. Penangkapan Soekarno oleh pemerintah Belanda tidak hanya membebani golongan nasionalis, tapi juga melumpuhkan PPPKI ditambah konflik internal yang terjadi di dalam tubuh PPPKI. Konflik perbedaan paham antar golongan mengenai dasar-dasar persatuan seperti golongan nasionalis berpendapat bahwa kebudayaan asli atau kebangsaan Indonesia sebagai dasar persatuan. Sedangkan golongan Islam berpendapat bahwa agama Islam sebagai dasar kehidupan bangsa. Akibat perbedaan prinsip PPPKI tidak berhasil dalam menghimpun semua organisasi, pergerakan, dan lumpuh dari dalam. Nah, sudah paham belum teman-teman mengenai pembelajaran hari ini? Dapat disimpulkan bahwa organisasi PPPKI ini terbentuk pada tanggal 17 Desember tahun 1927. Tujuannya untuk kepentingan nasional nih teman-teman. Jadi segitu dulu ya penjelasan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Demikianlah pembahasan dari kita mengenai tema PPPKI atau Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Kita telah melihat bagaimana peran penting pemufakatan ini dalam mencapai kesadaran politik dan persatuan kebangsaan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan untuk kita semua dalam memperjuangkan bangsa dan pentingnya kolaborasi untuk tujuan bersama. Mari kita terus belajar dan mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk teman-teman semua
semua, jangan lupa untuk terus belajar dan mengenali sejarah bangsa Indonesia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.